Namaku Lilis. Aku adalah seorang siswi yang baru saja lulus dari salah satu sekolah menengah atas yang ada di kota Solo. Selepas kelulusan, karena aku tidak melanjutkan kuliah, aku mulai disibukkan dengan mencari pekerjaan di sana-sini. Sampai akhirnya, karena tidak mendapat panggilan dari semua lamaran kerja yang sudah kukirim, aku mencoba melamar di sebuah toko percetakan yang ada di dekat rumahku. Awalnya, aku optimis akan diterima di toko percetakan itu. Karena menurut kabar, toko tersebut memang sudah membutuhkan karyawan wanita yang masih muda. Dan benar saja, tak lama dari hari aku melamar kerja di sana, aku mendapat panggilan untuk interview. Dengan rasa senang, aku pun langsung memberitahu teman-temanku. Namun, entah benar atau tidak, ketika aku menceritakan kabar ini, salah satu temanku tiba-tiba saja berkata, "Lis, kamu yakin mau kerja di sana? Gosipnya banyak kejadian aneh loh di sana. Katanya yang punya toko itu suka ngelakuin pesugihan. Ih, serem banget." "Yalah, apaan sih ah? Itu kan gosip. Lagian, mana ada sih zaman sekarang yang masih percaya sama hal yang begituan? Udah deh, jangan mikir aneh-aneh. Lu sirik kan, belum dapat kerjaan. Tahuan deh." Di sana, aku ditawarkan menjadi penjaga toko. Dan saat itu, gaji yang ditawarkan padaku bisa dibilang cukup besar untuk pemula sepertiku. Apalagi, aku belum pernah bekerja sebelumnya. Dan mungkin memang saatnya juga untuk aku membuktikan bahwa aku sudah bisa mencari uang sendiri dan membuktikan bahwa apa yang teman-temanku percayai itu salah. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk tetap bekerja di toko percetakan itu. Toko ini dibuka jam 9 pagi dan tutup pada pukul 5 sore setiap harinya. Total pekerja di toko ini ada 4 orang, 3 pria dan 1 perempuan, yaitu aku. Tugasku di sana sederhana, hanya duduk di belakang meja kasir dan mengurusi penjualan serta keuangan secara umum. Cukup sederhana, apalagi ditambah lingkungan kerja yang sangat nyaman. Aku pun sangat betah bekerja di sana. Meskipun senior-seniorku di sana banyak yang bilang kalau staf perempuan di sini seringkali berhenti tanpa alasan yang jelas. Mendengar itu, aku pun hanya mengiyakan saja. Karena aku pikir aku akan betah-betah saja di sini. Singkat cerita, tak terasa hampir genap 1 bulan aku bekerja di sana. Hingga suatu hari, karena banyaknya orderan saat itu, dengan terpaksa aku harus pulang lebih larut dari biasanya. Aku
Aku ditemani Kang Danu dari bagian gudang dan Kang Rio dari penjualan, serta atasanku yang saat itu ikut membantu juga. Jam sudah menunjukkan jam 11 malam. Setelah semua pekerjaan selesai, aku pun bergegas merapihkan barang-barangku dan segera bersiap untuk pulang. Namun sebelum pulang, atasanku memanggilku dan memberiku amplop yang berisi uang. Melihat itu, aku pun sedikit terkejut. Dan aku menanyakan ini uang apa. Karena biasanya uang lemburan itu dibayar saat gajian nanti. Namun atasanku menekankan lagi bahwa uang ini bukanlah uang lemburan. Hanya sebagai imbalan saja di luar gaji pekerjaanku. Dengan terpaksa, aku pun menerima amplop itu. Dengan sedikit perasaan yang kurang enak sebenarnya. Karena saat itu hanya aku saja yang diberi amplop tersebut. Sedangkan karyawan yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Aku menatap kedua rekan kerjaku yang lain sambil memegang amplop di tanganku. Ekspresi mereka terlihat sedikit aneh, dan mereka tidak berkata apa-apa sedikit pun. Setelah memberikan amplop, atasanku pun pamit duluan untuk pulang. Dan tak lama dari itu, kami semua pun pulang. Di perjalanan pulang, aku masih bertanya-tanya. Kenapa hanya aku yang mendapat bonus itu? Namun dengan sedikit percaya diri, aku meyakinkan diriku jika itu adalah salah satu prestasiku sebagai karyawan baru di sini. Sesampainya di rumah, karena saat itu sudah menunjukkan jam 11:30 malam, aku pun bergegas segera bersih-bersih dan bersiap untuk lanjut tidur. Sampai tak terasa, aku pun akhirnya tertidur pulas. Entah jam berapa, aku merasakan ada sesuatu yang menetes ke mukaku. Aku mengusapnya dengan tanganku. Yang kurasa ini air. Dan aku pun membuka mataku dan... Astaga! Tepat di atas mukaku, aku melihat sebuah wajah, seorang wanita menganga dengan matanya yang membelalak melihat marah padaku. Melihat itu aku pun langsung terperanjat berdiri. Dan kini, aku lihat aku seperti ada di sebuah ruangan seperti istana yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku di mana? Dan aku lihat sebuah sosok besar sedang duduk di atas tempat tidur yang aku tiduri, membungkuk dan memakai baju hitam. Dia siapa? Oh, tolong! Aku pun hanya bisa berteriak.
dan wajahnya menengok ke arahku. Ia menegakkan badannya, mulutnya menganga, dan wajahnya sangat menyeramkan. Dengan mata yang membelalak, seperti marah padaku. Perlahan, kulihat tangannya seakan ingin mencekikku. Dan benar saja, kini tangannya berada di leherku. Dia mencekikku. Aku pun tak bisa berkata apa-apa saat itu. Yang ku bisa hanya menangis dan berdoa dalam hati. Hingga aku merasa nafasku pun seperti habis dan aku pun tersadar. Ketika tersadar, aku melihat di sampingku sudah ada ibuku. Dan ternyata itu semua mimpi. Aku bermimpi buruk sekali malam itu. Ibuku menanyakan apa yang terjadi padaku. Lalu aku pun mulai menceritakannya. Sampai akhirnya, setelah kejadian mimpi buruk itu, aku jatuh sakit lumayan lama. Selama 1 minggu, aku hampir tak sanggup untuk bangun dari tempat tidur. Entah sakit apa yang kualami ini. Berat badanku mulai turun dengan kecepatan yang tak masuk akal. Setelah diperiksa ke dokter, katanya aku terkena tifus. Namun karena orang tuaku sedikit aneh dengan penyakitku yang tak kunjung sembuh, orang tuaku pun memanggil orang pintar. Karena mereka sedikit khawatir dengan mimpiku yang kualami waktu itu. Dan setelah diperiksa, aku diberitahu kalau saat itu ada orang yang menumbalkanku untuk keuntungan pribadinya. Namun untungnya ada yang menyelamatkanku dan membawaku pulang. Mendengar itu, aku langsung teringat dengan tempat kerjaku. Pantas saja, teman-temanku bilang tak ada yang beres dengan toko percetakan itu. Mungkin saja ini ada hubungannya dengan amplop berisi uang yang diberikan atasanku waktu itu. Orang pintar itu pun bilang, kalau saja saat itu aku tidak diselamatkan, aku akan meninggal karena harus jadi tumbal. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi mendengar kabar dari atasanku. Katanya, atasanku itu menghilang entah kemana. Teman-temanku di toko pun sudah tidak bekerja lagi di sana. Salah satu temanku di tempat kerja pun membenarkan apa yang aku alami ini. Ia membocorkan padaku bahwa dari dulu katanya atasanku ini memang suka sekali dengan hal-hal mistis. Dan sebenarnya waktu kejadian pemberian amplop itu, temanku ini memang sudah punya firasat yang buruk.
Namun entah kenapa waktu itu seperti ada yang menahannya untuk berbicara padaku. Ia pun sedikit menyesal dengan kejadian yang aku alami. Entah itu benar atau tidak, yang pasti kejadian ini benar-benar menyisakan trauma yang cukup besar untukku.